Bandeng-bandeng. Ya, Gresik tidak hanya dikenal sebagai kota industri, namun juga Kabupaten Gresik dikenal sebagai salah satu penghasil ikan bandeng terbesar di Jawa Timur. Jadi tidak mengherankan kalau banyak sekali kuliner di Gresik ini yang menggunakan bahan utama bandeng. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk jalan-jalan di salah satu sentra kuliner di Kabupaten Gresik yang menggunakan bahan dasar ikan bandeng. Di Jalan Sindujoyo Gresik berjajar sejumlah toko menawarkan beragam makanan khas Gresik. Salah satu oleh-oleh yang pasti dijual di toko-toko ini adalah aneka olahan ikan bandeng. Dan salah satu yang populer adalah otak-otak bandeng. Ya, otak-otak bandeng di Gresik memiliki rasa dan bahan dengan ciri khas tersendiri. Di balik sentra oleh-oleh olahan ikan bandeng, ada sebuah kampung yang warganya mayoritas pembuat otak-otak ikan bandeng, yakni di Kelurahan Sukodono. Di sini ada belasan keluarga yang secara turun-temurun menggeluti usaha olahan otak-otak bandeng. Menurut para tokoh masyarakat di wilayah ini sejak tahun 60-an, sudah ada warga yang mulai memproduksi otak-otak ikan bandeng. Lambat laun, produksi otak-otak ikan bandeng semakin diminati sehingga semakin banyak warga yang menekuni profesi ini. Kecamatan Gresik ini wilayahnya ini salah satu wilayah yang unik ya, karena kita ini tengah-tengah kota Kabupaten Gresik menjadi kota dan di pinggirnya itu berdekatan dengan laut. Di situ juga ada pengepul ikan, Pak. Jadi ada pengepul ikan dari laut, juga ada yang dari tambak. Ada tempat pelayangan ikan di Lumpur. Sukodono dan Lumpur ini berdekatan. Jadi menjadikan sebuah peluang para warga ini untuk mengelola ikan itu tidak dijual mentah, tapi dikelola dulu. Salah satunya adalah bentuk otak-otak. Oleh karenanya dari situ bergeraklah di sini menjadi pusat otak-otak di Kabupaten Gresik. Jadi itu. Salah satu warga Sukodono yang telah bertahun-tahun menggeluti profesi sebagai produsen otak-otak ikan bandeng adalah Sani Rahma. Ia merupakan generasi kedua yang meneruskan usaha orang tuanya. Produk otak-otak ikan bandeng milik Sani ini memiliki ciri khas tersendiri, yaitu otak-otak bandeng sapit. Otak-otak bandeng ini dijepit dengan sapit atau kayu. Produksi otak-otak ikan bandeng khas Gresik juga melalui proses yang khas dan cukup rumit. Di antara tahapan produksi yang butuh keahlian khusus adalah mengeluarkan daging ikan bandeng dari kulitnya dan memisahkan daging dari durinya. Keahlian khusus inilah yang dipunyai secara turun-temurun oleh warga Kelurahan Sukodono. Wah, biasanya kalau saya makan ini Mbak, 5 menit habis, tapi ternyata proses pembuatannya ini cukup panjang dan susah. Ini salah satu tahapannya memasukin adonan ya ke kulit bandeng. Kita coba, Mbak ajarin boleh dong, gimana ini? Iya, ini. Terus masukin pelan-pelan, Kak. Masukin pelan-pelan. Ya. Aduh, susah. Ini nggak robek nih? Enggak. Kulitnya? Soalnya kalau kulit ikan bandeng itu kulitnya tebal, Kak. Gitu. Oh, gini. Bagi Sani yang sudah lebih dari 10 tahun menggeluti profesi ini, tantangan menjadi pengusaha otak-otak ikan bandeng justru terletak bagaimana mempertahankan cita rasa di tengah semakin banyaknya produsen otak-otak bandeng yang bermunculan. Ia mengakui pasca pandemi melanda, omset penjualan menurun. Meski begitu, Sani optimis otak-otak ikan bandeng memiliki pasar tersendiri. Tantangannya yaitu tadi semakin banyak pesaing penjualan juga. Kalau solusinya yaitu mempertahankan cita rasa, terus habis itu lebih inovatif lagi sih. Selain Sani Rahmi, ada lagi produsen otak-otak bandeng di Kelurahan Sukodono yang telah menggeluti profesi ini lebih dari 18 tahun. Ia adalah Nur Rahmawati atau akrab disapa Eti. Ya, otak-otak bandeng milik Eti memiliki ciri khas yang dibungkus daun tanpa sapit. Biasanya orang mengenalnya dengan nama otak-otak bandeng bungkus daun. Perbedaan pengemasan otak-otak ikan bandeng memang dilakoni para produsen otak-otak ikan bandeng ini demi menarik pembeli dan juga ciri khas dari produsen. Tara,
Aduh, ini nikmat banget ini dari aromanya. Nah, kalau di Gresik ini memang banyak ya pelaku usaha otak-otak bandeng, namun supaya persaingan ini tetap sehat, setiap pelaku usaha ini memiliki cita rasa dan ciri khas masing-masing. Seperti punya Bu Eti ini ya Bu ya, otak-otak bandengnya ini khasnya adalah dibungkus dengan daun pisang. Jadi no sapit ya, langsung dibungkus kayak pepesan seperti ini. Nah, Bagi Eti, selain bersaing dengan sesama produsen otak-otak ikan bandeng, kendala yang kerap dihadapi adalah kenaikan harga bahan baku yang tidak menentu. Tantangan saya itu pokoknya yang penting tuh rasa itu jangan sampai berubah. Meskipun barang itu mahal, terus harus dinaikkan, orang nggak akan beli. Orang nggak, mungkin sekarang bisa beli, nggak kok rasanya kayak gini. Kok mahal sih sekarang, akhirnya nggak kembali lagi. Kok berubah ya sekarang gitu. Jadi rasa, kualitas, sama harga itu kita harus tahu kondisi luar tuh kayak gimana. Meskipun kita harus untungnya sedikit, nggak masalah, yang penting jalan terus sampai besok. Sentra olahan otak-otak ikan bandeng menjadi salah satu penggerak ekonomi Kabupaten Gresik dan secara khusus memberdayakan kaum perempuan. Karena hampir mayoritas pelaku usaha otak-otak ikan bandeng di Gresik adalah ibu rumah tangga. Dengan pergerakan ekonomi, dengan kita selalu fasilitasi dan membranding, ini harapannya pasarnya juga bisa luas. Branding kita tidak hanya di lokal, tapi kita bisa membranding atau memperluas pasarnya sampai ke luar kota atau sampai ke nasional, bahkan ada yang saya ceritakan tadi sampai ke pasar luar negeri. Pada 2024, Bupati Gresik resmi menjadikan wilayah sekitar Sukodono dan Sindujoyo sebagai sentra makanan khas Gresik. Tujuannya memudahkan wisatawan yang berkunjung ke Gresik untuk melihat apa saja makanan ciri khas Gresik. Tentu otak-otak bandeng menjadi salah satu yang paling dicari. Kalau saya jadi orang Gresik memang makanan khas ya. Dulu memang bikin sendiri, tapi karena sudah tidak ada yang bikinkan, orang tua terutama mbak saya yang biasanya bikin, jadi beli di sini. Keistimewaannya ya memang olahan bandeng yang dicampur bumbu atau rempah-rempah jadi satu, ya enak. Bagi saya enak, ya ciri khas Gresik, dan kita lebih mengembangkan kearifan lokal. Makanan khas kota Gresik, iya. Saya selalu kalau dengan teman dari luar Gresik utamanya itu pasti selalu kalau tanya ngomongnya pasti otak-otak bandeng. Jadi kami kalau teman-teman kesini pasti kalau membawa oleh-oleh pasti ingat saya itu otak-otak bandeng dulu. Baru nanti biasanya di sini juga ada pudak dan lain sebagainya. Tapi kok luar kota teman-teman tuh Pak otak-otaknya, gitu. Kuliner otak-otak bandeng Gresik tidak hanya menjadi cerminan budaya lokal yang masih lestari. Namun lebih dari itu, otak-otak bandeng juga mampu menggerakkan roda perekonomian Kabupaten Gresik. Terlebih, Kabupaten Gresik, Jawa Timur menjadi salah satu penghasil ikan bandeng terbesar. Ini juga terbukti dari puluhan produsen olahan ikan bandeng yang merupakan UMKM mengaku seluruh bahan baku pembuatan mereka beli dari wilayah Kabupaten Gresik. Gea Clarissa, Miki Peresia, Gresik, Jawa Timur.